Selamat pagi sobat-sobat penggemar pisau. Jadi saya akan sharing lagi satu hal lagi yang lebih spesifik tentang baja. Baja ini adalah suatu metal dengan berbagai kandungan. Yang paling mencirikan itu baja adalah kandungan karbonnya. Di dalam logam ini, dalam metal ini ada ferum, ada besi, ada kandungan karbon, ada dan lain-lain. Nah, kesatuan unsur-unsur itu akan membentuk suatu karakter bahwa baja ini sifatnya seperti apa. Contoh, ini K110 dengan kandungan karbon sekitar maksimal 1,6%, ditambah ada kandungan bahan yang lain-lain ya. Itu membentuk suatu karakter yang baja ini keras. Keras itu ada ukurannya, nanti kita terangkan lagi. Keras. Satu hal lagi yang harus dipahami adalah baja itu semakin tinggi karbonnya, satu jelas akan semakin mahal. Kedua, akan semakin getas. Getas itu mudah patah, gitu ya, mudah patah. Tapi itu pun dengan teknologi yang baru itu artinya dipadukan dengan unsur yang lain, sehingga dengan kandungan baja, dengan kandungan karbon misalkan sampai 1,6% bahkan lebih dari itu, sifat getasnya akan lebih menurun dengan berbagai kandungan. Contoh, ada tambahan wolfram atau tungsten, ada tambahan vanadium, ada tambahan kobalt. Nah, unsur-unsur itu yang bentuk sehingga baja ini tidak getas, tidak terlalu getas. Jadi meskipun karbonnya tinggi, high karbon, dengan tambahan itu, dengan komposisi yang seimbang, tentunya dengan ukuran-ukuran yang mereka yang pahami, dia akan menghasilkan suatu baja yang kokoh, kuat, dan keras. Beberapa jenis baja pernah saya kerjakan di sini. Nah, di antaranya ini ada beberapa. Ya. Yang paling sering adalah emang saya paling suka dengan karakter Bohler K110. Itu kelasnya D2 buatan Swedia, kalau nggak salah buatan Swedia ya. Nah ini. Nah ini kandungan karbonnya 1,6%, ada vanadiumnya, ada krom. Nah ini krom yang spesifik nih. Krom ini adalah membentuk karakter sebuah baja tahan karat. Semakin tinggi kromnya, dia akan semakin tahan karat. Nah contoh, untuk stainless steel yang 100% tahan karat, itu kromnya sekitar 18% ke atas. Nah ini 13%, berarti ini K110 ini cukup tahan karat. Ini emang agak keras, cuma lapisan luarnya aja, tinggal diamplas juga hilang gitu, jadi tidak sampai dalam. Ini karena sudah lama saya simpan. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang begini, semakin tinggi karbon, dia akan tanda kutip berlawanan dengan krom. Kalau krom ditinggikan, maka baja akan semakin tidak keras gitu. Makanya perlu ada satu katalis atau unsur lain yang ditambahkan terhadap logam itu, sehingga karbon bisa tinggi, krom bisa tinggi, artinya tahan karat dan bajanya keras. Cuman bagaimana tidak lunak gitu. Karena kan itu seolah berlawanan antara karbon dan krom. Ditambahlah ada vanadium, ada wolfram, ada kobalt dan lain-lain, sehingga bentuk kesatuan menghasilkan baja yang keras, tahan karat. Misalkan pendapat orang awam ketika membeli pisau ke saya, Kang itu tahan karat enggak? Nah itu. Jadi seolah-olah bahwa semakin tahan karat itu pisau semakin bagus. Padahal kita butuh juga kekerasan kandungan karbonnya gitu kan. Banyak stainless steel yang logam stainless steel ya itu total tahan karat, cuman begitu dibikin pisau dia nggak keras gitu. Kecuali anak yang emang malas merawat atau sangat memilih waktunya untuk merawat pisau, tapi butuh pisau-pisau yang bagus ya, berarti kita harus mencari bahan karbonnya tinggi, kromnya juga tinggi. Ada beberapa, contohnya 440C itu buatan Amerika, bahannya emang masuknya high karbon 1% ke atas, 1,2%, dan kromnya tinggi 18%. Itu anti karat stainless steel dan high karbon. Cuman emang bahan itu agak susah di Indonesia. Beberapa kali saya mengerjakan, kebetulan ada bahan, tapi ya itu susah. Tapi buat saya emang lebih senang dengan bahan-bahan yang sekelas
K110, SLD, meskipun chrome-nya 13%, 14%, artinya tidak 100% anti karat. Tapi saya senang mengerjakannya karena kekerasannya lebih tinggi dibanding 440C. Masalah tidak karatan atau bagaimana itu tinggal Anda yang merawat sendiri. Karena seninya punya pisau adalah juga merawat pisaunya. Nah itu. Begitu Anda mengerjakan bahan-bahan kelas-kelas D2, D3, bahkan D3, udah kita bikin bagus pisaunya, begitu kita quenching, penyipuhan, retak, itu berarti Anda udah buang waktu dan buang uang. Jadi butuh trik, butuh pengalaman, dan memang juga butuh parameternya, karena setiap baja ini perlakuan quenchingnya atau penyipuannya akan berbeda. Kalau per misalnya cukup dengan oli atau maksimal dengan air, walaupun air juga kalau orang yang belum biasa rentan dan retakan ya. Itu intinya baja ini adalah yang utama adalah karbonnya berapa persen, sudah masuk low karbon, medium karbon, dan high karbon. Semakin karbon tinggi, harga akan jelas semakin mahal. Pilihannya emang ada di situ. Kedua, anti karat atau tidak, ya itu tinggal pilihan. Untuk high carbon anti karat harus bahan-bahan yang sekelas 440C atau lebih. Ya, itu agak susah bahan. Kalau masalah kekerasannya maksimal, sekelas D2 atau bola K110 dengan penyipuan yang sederhana, dengan yang simple lah yang dilakukan. Walaupun suhunya berbeda dengan pas penyipuan untuk bahan sub 9, ini lebih tinggi. Itu sudah cukup luar biasa untuk aktivitas kita ya, untuk golok fungsional, goloknya itu udah cukup recommended lah. Kadang bertualang, kadang ada yang ngajak berburu, nah itu udah enak lah untuk sekelas itu. Di bawah itu pun masih recommended untuk budget yang artinya belajar mengenal pisau dengan budget di bawahnya, itu juga sudah cukup recommended. Nanti akan bertahap ke arah mana. Kalau penasaran dengan kelas D2, nanti akan dengan sininya dia akan menabung untuk memiliki pisau-pisau dengan bahan yang di atasnya. Itu sekilas tentang baja ya. Detailnya ya banyak, Anda tinggal googling aja. Saya sendiri memang masih belajar. Nah, saya kebetulan dari dulu punya buku tentang logam. Ini saya pelajari dari awal bagaimana teknik menyipu, bagaimana kandungan. Ini saya belajar dari sini. Jadi saya juga tidak hanya pengalaman, artinya berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasarkan teori. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.